ada rambutan, dan kalau di belakang nanti kita akan lihat ada durian, ada anggur yang sudah siap untuk ditanam. Tak lama setelah Ustadz Solmed tersorot karena mendadak tajir dengan kekayaan yang terpublikasi hingga ratusan miliar, Ustadz Riza Muhammad juga seakan latah pamer kekayaan dalam waktu hampir bersamaan. Padahal senasib dengan cerita lalu Ustadz Solmed, beberapa tahun silam, Ustadz Riza juga dikabarkan sempat alami kebangkrutan. Hingga untuk membayar tagihan listrik saja ia mengalami kesulitan. Aksi pamer Ustadz Riza dengan aset puluhan miliar yang dimilikinya pun membuat warganet kembali bertanya-tanya apakah seorang Ustadz wajar melakukan flexing. Lalu dari mana kekayaan mendadak Ustadz 40 tahun itu berasal? Apakah memiliki kesamaan dengan Ustadz Solmed? Sebelum dikenal sebagai salah satu penceramah kondang, pria kelahiran Situbondo 1 Mei 1983 itu pernah menjajal beragam pekerjaan serabutan sebelum meraih popularitas. Hal tersebut ia lakukan demi membantu ekonomi keluarga yang hidup pas-pasan. Ia dan ibunya pernah mengalami masa harus ngontrak dari satu rumah ke rumah lainnya. Bahkan mereka kerap diusir karena menunggak sewa akibat kesulitan keuangan. Walau hidup susah, Riza yang baru tamat SMA saat itu tak berkecil hati. Ia pun bekerja keras karena tak ingin membuat ibunya menderita dan diremehkan orang lain. Salah satu pekerjaan yang ditekuni Riza adalah berjualan sandal di Pasar Mimbaan Baru Situbondo. Pekerjaan lain yang dilakukannya adalah menjadi penjaga konter ponsel dan pulsa. Jika bulan Ramadan tiba, ia dan ibunya berjualan takjil. Karena ingin mengubah nasib, dari Situbondo ia merantau ke Jakarta. Ia hijrah ke Jakarta demi mewujudkan cita-citanya menjadi seorang presenter. Sebagai lulusan pesantren, ia yakin dengan kemampuan public speaking yang dimilikinya. Selain itu, sejak kecil, ia juga memiliki cita-cita menjadi aktor. Riza Muhammad pun sering mengikuti berbagai audisi agar membuka peluangnya menjadi entertainer tanah air. Ia misalnya pernah menjadi finalis Indonesia Star Metro TV pada tahun 2004. Riza kemudian menjadi finalis DAI TPI tahun 2005. Sebenarnya di ajang ini Ustadz Riza Muhammad berhasil mendapatkan peran dalam sebuah sinetron religi. Tapi sayang, sinetron yang dibintanginya itu meraih rating rendah. Di tahun 2008, Riza Muhammad kembali mengikuti audisi untuk pemeran film yang diangkat dari karya Habibur Rahman El-Shirazi, Ketika Cinta Bertasbih. Walaupun terpilih sebagai finalis, tapi sayangnya Riza Muhammad tidak terpilih sebagai pemeran. Saat itu ia membatin begitu sulit menaklukkan Jakarta. Ia pun kemudian memilih pulang ke Bali, kampung ayahnya. Di Pulau Dewata ia sempat menjadi staf hotel hingga penyiar radio. Saat bekerja sebagai public relation pada divisi haji dan umroh di Bank Syariah Mandiri, Riza yang seakan sudah melupakan ambisinya menjadi aktor itu, suatu hari mendapatkan tugas dari masyarakat Bali untuk mengundang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kala itu secara tidak sengaja, Riza Muhammad juga bertemu dengan pihak manajemen Ustadz Solmed. Tadinya manajemen Ustadz Solmed menawarinya bergabung untuk diorbitkan menjadi seorang penceramah. Akhirnya Ustadz Riza Muhammad balik hijrah ke Jakarta pada tahun 2011. Tak butuh waktu lama, pada tahun 2012, ia sudah mulai mendapat job bekerja di TV swasta Indonesia, hingga banyak permintaan untuk berdakwah. Tak hanya berdakwah, setali 3 uang. Cita-citanya yang dulu ingin menjadi aktor dan presenter juga kesampaian. Dia misalnya pernah bermain dalam sinetron Pesantren Rock and Roll Season 3, Putih Abu-Abu 2 hingga sinetron Ustadz Fotokopi. Dia juga dipercaya memandu sejumlah acara seperti Hafiz Indonesia RCTI atau Halo Bu Dokter Metro TV. Saat berakting dalam serial Pesantren Rock and Roll Season 3, ia cinlok dengan salah satu pemerannya, Indri Giana. Mereka pun menikah di tahun 2014 dan kini telah dikaruniai 4 anak. Namun ketenaran dan kemapanan yang diraihnya sempat menghadapi cobaan pada 2020 lalu. Di tengah kesulitan keuangan yang banyak dihadapi orang, Ustadz Riza dan keluarga juga konon diduga mengalami kebangkrutan. Ketika itu Ustadz Riza disebut-sebut jatuh miskin. Isu tadi bermula saat Riza mengaku tidak mampu membayar tagihan listrik sebesar 5 juta rupiah. Diakui Riza, petugas terkait seringkali mendatangi rumahnya. Tak jarang petugas mengancam akan mencabut aliran listrik di rumah Riza jika tunggakan tak segera dilunasi. Namun isu jatuh miskin tersebut langsung dibantah oleh Ustadz Riza.
Lewat akun Instagram miliknya, ia memberikan klarifikasi terkait rumor tersebut. Riza merasa pemberitaan yang beredar telah merugikan dirinya. Ia pun menjelaskan jika kondisi keuangannya hingga kini masih aman meski dalam kondisi pandemi. Ia pun mengaku saat itu tak butuh bantuan dan meminta warganet tidak sok tahu dengan kondisi keuangannya. Bukannya mengucapkan rasa simpati dan dukungan, tidak sedikit netter yang justru memberikan cibiran pedas. Riza dianggap terlalu lebay dalam menanggapi isu jatuh miskin tersebut. Ada juga warganet yang menilai jika klarifikasi itu memiliki makna terselubung, yakni upaya pamer kekayaan ayah 4 anak ini. Benarkah ia tak jatuh bangkrut? Betulkah klarifikasinya itu justru dimanfaatkan oleh dirinya untuk membanggakan kekayaannya? Yang jelas pada 2021, pemeran sinetron Ustadz Fotokopi itu memamerkan penampilan formalnya saat berada di depan rumah. Di sana tampak sebuah mobil berwarna putih Alphard yang jika ditelusuri harganya mencapai 2,1 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada juga 1 unit motor bebek yang memenuhi garasi rumahnya. Sontak foto Ustadz itu pun lantas banjir pujian dari netizen. Namun ada juga yang bertanya-tanya, apakah layak seorang Ustadz melakukan flexing di saat banyak orang lain yang tengah kesulitan? Saat penceramah kontroversial, Ustadz Soulmate ramai disorot karena mendadak pamer rumah mewah yang diklaim berharga puluhan miliar. Kini warganet beralih pada Ustadz asal Situbondo ini yang juga seakan tak mau kalah dengan ikut pamer rumah mewah miliknya. Rumah Ustadz Riza tersebut dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter persegi dan diklaim menghabiskan dana hingga puluhan miliar. Dalam sebuah liputan, Ustadz Riza Muhammad memperlihatkan hunian mewah miliknya yang memiliki beragam fasilitas. Demi istri dan keempat anaknya, ia antara lain menyediakan salon pribadi, minimarket, ruang spa, gym pribadi, kolam renang, hingga playing ground untuk anak-anak. Sayangnya, aksi yang dilakukan Ustadz Riza oleh warganet dianggap sebagai tindakan flexing. Beberapa orang menghujatnya karena sebagai pemuka agama bergelar Ustadz, harusnya ia bisa mencontohkan kehidupan yang sederhana. Beberapa netter bahkan mengungkit cerita selama pandemi. Kala Ustadz berdarah Bali Situbondo itu diberitakan jatuh bangkrut dan menunggak tagihan listrik. Tak hanya disorot karena pamer rumah mewah, publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan suami Intrigiana itu diperoleh, yang seakan-akan tak wajar dan menggunung dalam waktu singkat. Setidaknya ada 4 sumber kekayaan sang Ustadz. Pertama, tentu saja berasal dari pekerjaan utamanya sebagai penceramah. Meskipun mengaku tak pernah pasang tarif, konon sekali ceramah, Ustadz Riza mendapat rate bayaran 30 juta hingga 50 juta rupiah. Bersama istrinya, sumber kekayaan lain yang dimiliki Ustadz Riza Muhammad yakni dari endorsement. Secara khusus, Intrigiana seringkali membuat video endorse di akun media sosial pribadinya. Ia kerap melakukan endorse hal-hal terkait produk kecantikan maupun make up. Sumber berikutnya berasal dari akting. Ustadz Riza Muhammad dan Intrigiana sempat menjadi pemeran di beberapa sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Sumber terakhir yang jadi asal cuan Pasutri yang menikah 10 tahun lalu ini juga berasal dari bisnis skincare dengan nama Nazula Skin. Bisnisnya ini menjual berbagai produk perawatan kulit mulai dari serum, krim, pembersih wajah, dan lain-lain. Jika kalian sadar, di awal karirnya ternyata Ustadz Riza Muhammad bergabung dengan manajemen Ustadz Soulmate yang kemudian mengorbitkan nama Ustadz Riza. Tidak diketahui apakah saat ini mereka masih berada dalam satu manajemen atau tidak. Tapi anehnya, alur cerita hidup mereka memiliki sejumlah kemiripan. Mulai dari sama-sama cinlok dengan pemeran wanita di lokasi syuting serial yang sama. Lalu jika Ustadz Riza sempat dikabarkan bangkrut pada masa pandemi, Ustadz Soulmate dan istri juga pernah mengaku kesulitan keuangan yang juga dialami pada masa pandemi. Saat Ustadz Soulmate dan April Jasmine mendadak pamer kekayaan rumah mewah beragam fasilitas. Tak lama berselang, Ustadz Riza Muhammad dan Intrigiana juga mendadak melakukan hal yang sama. Apakah menurut kalian hal itu terjadi secara kebetulan? Atau merupakan sebuah pengaturan manajemen bernama gimmick?